Pemirsa, ketahanan cyber menjadi tantangan tersendiri di tengah transformasi digital yang terus digenjot saat ini. Apalagi ekonomi digital diprediksi akan melesat dengan angka yang masif, sehingga keamanan digital merupakan kunci untuk melindungi integritas data. Selengkapnya akan dibahas dalam Cyber Security Forum berikut ini. Sejumlah sektor seperti teknologi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, hingga sektor keuangan tidak lepas dan kerap menjadi sasaran empuk dari serangan siber. Khususnya di era saat ini, di mana segala aspek kehidupan manusia sangat bersentuhan dengan teknologi, mendorong transformasi digital pada segala aktivitas dan proses bisnis di berbagai sektor. Lantas, seberapa penting keamanan dan juga ketahanan siber di tengah ancaman digital yang melanda Indonesia? Tentunya hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pelaku usaha dan juga institusi, utamanya karena ekonomi digital diprediksi akan melesat dengan angka yang masif pula, sehingga keamanan siber menjadi kunci utama untuk melindungi integritas data dan juga sistem dari ancaman siber. Kita akan ulas bersama dalam acara Cyber Security Forum, Securing Today for a Safer Tomorrow. Keamanan siber saat ini masih menjadi salah satu tantangan yang tengah dihadapi oleh berbagai sektor industri di dunia, khususnya Indonesia. Apalagi kondisi pertahanan siber Indonesia masih terbilang memprihatinkan jika dibandingkan dengan rata-rata global. Dari hasil temuan National Cyber Security Index tentang kesiapan negara-negara di dunia untuk mencegah ancaman dan mengelola insiden siber, peringkat keamanan Indonesia ada di peringkat 47 dengan skor 63,64 di antara negara-negara di dunia. Sementara itu, riset IBM Security mengungkapkan pelanggaran data atau data breach menimbulkan rata-rata kerugian 4,45 juta dolar Amerika Serikat pada 2023. Angka ini meningkat 15% hanya dalam 3 tahun. Mencermati hal tersebut, Multipolar Technology bersama dengan IBM Indonesia menyelenggarakan acara Cyber Security Forum yang mengusung tema Securing Today for a Safer Tomorrow. Acara ini menghadirkan diskusi panel seputar keamanan siber bersama para regulator, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Director Enterprise Application Services Business Multipolar Technology Chief Ivan Sutanto mengungkapkan ancaman siber paling banyak di Indonesia saat ini pada bidang endpoint atau user, yang meretas sejumlah barang elektronik hingga sosial media yang dimiliki masing-masing individu, dan individu tersebut tidak mengetahui dirinya merupakan titik serangan siber. Ancaman siber lainnya yakni phishing, malware, dan ransomware yang meretas berbagai institusi. Kalau menurut saya yang sekarang ini ancaman yang paling banyak itu adalah phishing, kemudian juga malware. Ya, kalau kita perhatikan di belakangan ini yang ramai di media sosial atau di mana itu adalah korban-korban yang berjatuhan karena adanya phishing. Kemudian juga kalau di institusi lebih banyak ke malware, di mana ada malware yang akhirnya sebagai ransomware yang kita kenal gitu ya. Itu kita lihat di media sosial, dua hal itu yang paling mencuat belakangan ini. Selain itu, Ivan memaparkan terdapat 5 pilar yang perlu dilakukan untuk mengelola dan mengurangi risiko serangan siber. Atau tidak suka, kita diminta untuk melakukan digitalisasi, transformasi digital. Tetapi imbas dari itu adalah adanya ancaman-ancaman dari cyber. Kita perhatiin ya dari news atau media kayaknya makin lama nih makin banyak gitu yang menjadi korban dari keamanan cyber. Memang kalau kita perhatikan ya kalau kita ambil dari NIST framework security ada 5 pilar. Satu adalah kita identify, kemudian kita detect, kemudian kita protect,
setelah itu respons, setelah itu recover. Ada 5 pilar gitu. Mungkin kalau dari teman-teman gitu, ini security-nya kita mau mulai dari mana gitu. Ya mungkin 5 pilar itu bisa kita pakai sebagai acuan landasan lah untuk memulai dari mana gitu ya. Senada, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Aryandi Putra mengungkapkan sumber daya yang biasanya diincar hacker berasal dari aplikasi, jaringan, dan server database. BSSN mencatat ada beberapa bentuk serangan yang kerap terjadi seperti malware attack. Bentuk serangan yang kita ketahui sepanjang tahun 2022 dan 2023 terkait insiden web defacement, malware attack, phishing, SQL injection, dan lain sebagainya. Pandangan yang sama pun diutarakan oleh SIM Product Manager Multipolar Technology, Ignatius Oki. Penjahat siber kini tidak lagi hanya fokus mengincar individu, namun korporasi dan institusi pemerintahan juga menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan di internet. Ignatius menjelaskan bahwa ancaman serangan siber makin nyata buat korporasi seiring dengan pergeseran aktivitas para konsumen dan pegawai ke digital. Selain itu, tantangan berikutnya adalah user interface yang makin kompleks, termasuk soal kecerdasan buatan. Bahkan, kini makin sulit membedakan antara sistem dan manusia. Terakhir adalah kemampuan sumber daya manusia. Teknologi yang terus berkembang mengharuskan tim keamanan siber harus terus dilatih. Untuk menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa produk IT yang bisa digunakan. Salah satu produk tersebut adalah platform yang bekerja seperti CCTV untuk memantau aktivitas siber di jaringan milik perusahaan, khususnya pada saat hari libur dari luar kantor, seperti IBM QRadar Siap. IBM ini bekerja sebagai, kalau saya analogikan, sebagai sebuah CCTV yang mana ini menjadi mata bagi tim cyber security dalam melihat semua aktivitas dari kegiatan yang terjadi dalam lingkungan IT kita atau digital kita. IBM QRadar CM ini tentunya memiliki threat detection yang mendekati real time karena dia akan bekerja sebagai mata atau melihat dari semua event yang terjadi dalam environment kita. Lalu yang kedua juga dia akan mempercepat dari tim security analyst dalam menganalisa apakah memang suatu kejadian itu merupakan false alarm ataupun false positif atau ternyata itu adalah true negatif yang mana itu akan memicu sebuah insiden security. Dan yang terakhir sempat disampaikan bahwa QRadar ini juga dapat dikombinasikan dengan berbagai metode deployment atau perangkat, baik itu on-premise maupun SaaS, sehingga tentunya memudahkan kita dalam mengembangkan teknologi kita juga. Tak hanya itu, terdapat produk lainnya yang berfungsi untuk melindungi perangkat-perangkat yang kita gunakan setiap hari, hingga melindungi server kritikal dalam perusahaan, yakni IBM QRadar EDR. EDR ini memberikan kita visualisasi yang lebih jelas terkait dengan apa yang terjadi dalam perangkat kita. Lalu juga dia bisa melakukan otomasi terhadap respon yang harus kita ambil atau kita tindak lanjuti ketika perangkat kita atau perangkat rekan kita itu ternyata menjadi sumber ransomware misalnya. QRadar EDR ini kita tentunya bisa mengubah kebiasaan kita yang tadinya bersifat seperti pemadam kebakaran yang bersifat reaktif itu menjadi lebih ke proaktif, yang mana kita melindungi diri kita, melindungi rekan-rekan kita, melindungi data-data perusahaan kita sendiri dengan menggunakan IBM QRadar EDR ini. Adapun Direktur Pengkajian Ekonomi dan SKA Lemhanas RI, Laksma TNI, Okta Ferdinand mengakui bahwa keamanan data masih menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi agar terhindar dari serangan dan kejahatan siber. Kecepatan melakukan investigasi permasalahan dan koordinasi berbagai pihak pun harus ditingkatkan. Melibatkan pemerintahan, kemudian juga industri, ya, akademisi, kemudian juga komunitas, ya, artinya semua dilibatkan sehingga bisa di dalam satu tempat
misalnya melibatkan dari akademisi, dari research atau BRIN atau seperti itu, mungkin juga BSSN bisa, mungkin kalau kita meniru ya cari tempat yang sudah layak, misalnya bisa di Depok seperti itu misalnya. Nah ini kalau kita bicara infrastruktur, kita harus siap dari sekarang. Jadi kita harus bangun dari sekarang teknologi yang ada, baik itu untuk hardware maupun nanti softwarenya. Nah bisa kerjasama mungkin juga dengan IBM ataupun multipolar seperti itu. Kemudian juga yang terakhir tentunya kita harus meningkatkan sumber daya manusia cyber kita. Dan itulah rangkaian acara dari Cyber Security Forum yang membahas isu-isu krusial dalam dunia keamanan siber. Semoga keamanan siber dapat terus ditingkatkan dengan 4 fondasi utama, yakni infrastruktur, ESDM, regulasi, dan teknologi. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, Beyond Business.